Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari Solihati, bisa dipanggil Indah. Saya dari Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, YIN Jember, kelompok 6 MMDC 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hukum pewarisan sifat. Silakan buku kalian dibuka halaman 133 dan siapkan alat tulis kalian, catat materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum pewarisan sifat, di mana nanti kita akan bahas tentang persilangan yang ada pada hukum pewarisan sifat. Siapakah Bapak genetika itu? Bapak genetika itu merupakan Gregor J. Mendel. Beliau merupakan tokoh yang berjasa dalam ilmu genetika, sehingga beliau sering disebut dengan Bapak genetika. Bapak Mendel itu juga menciptakan teori yaitu tentang hukum Mendel. Hukum Mendel sendiri ini yang nantinya akan menjadi acuan dalam proses persilangan pada hukum pewarisan sifat. Isi dari hukum Mendel sendiri yaitu yang pertama, setiap individu hasil persilangan mengandung gamet dari kedua induknya yang bersifat diploid atau 2N. Yang kedua, pada proses pembentukan gamet, gen berpisah secara acak atau bisa dikenal dengan hukum Mendel 1. Dan yang ketiga, pada proses pembuahan gamet akan bertemu secara acak atau yang biasa disebut dengan hukum Mendel 2. Hukum pewarisan sifat sendiri dibagi menjadi dua menurut jenis persilangannya. Yang pertama monohibrid, yang kedua dihibrid. Apa itu monohibrid? Monohibrid itu merupakan satu sifat beda atau persilangan yang hanya memiliki satu sifat beda. Monohibrid di sini dibagi menjadi dua, yaitu monohibrid dominan dan monohibrid resesif. Apa itu monohibrid dominan? Monohibrid dominan itu merupakan persilangan dua individu dengan satu sifat beda, di mana salah satu induknya itu bersifat dominan dan induk yang lainnya bersifat resesif. Contoh soal monohibrid dominan. Mendel menyilangkan tanaman bunga ungu atau UU besar dengan bunga putih atau UU kecil. Dihasilkan keturunan pertama atau F1 yang semua berwarna merah dengan genotip U besar U kecil. Bila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka menghasilkan F2. Bagaimana sifat keturunan keduanya? Jawabannya, untuk mengetahui jawaban tersebut, perhatikan diagram berikut. Kita harus mengetahui tentang parental atau induk yang akan kita persilangkan. Yang kita akan persilangkan yaitu bunga ungu dan bunga putih. Bunga ungu memiliki genotip U besar, sedangkan bunga putih memiliki genotip U kecil. Dari persilangan tersebut akan menghasilkan F1 keturunan pertama dengan fenotip bunga ungu karena merupakan dominan dengan genotip U besar U kecil. Dari hasil keturunan F1 untuk menghasilkan F2 kita persilangkan F1 dengan sesamanya, yaitu U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil, sehingga nanti akan menghasilkan gamet seperti pada bagan berikut, pada tabel berikut. U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil, pada F2 akan menghasilkan individu bergenotip 3. Yang pertama U besar, yang kedua U besar U kecil, yang ketiga U kecil. U besar dan U besar U kecil itu merupakan bunga ungu karena bersifat dominan. Ingat, bersifat dominan, sehingga mengikuti
bunga ungu yang memiliki genotip dominan, dan U kecil bunga putih. Dari hasil tersebut menghasilkan dua fenotip, yaitu ungu dan putih dengan perbandingan 3:1 atau 75% banding 25%. Kalian bisa lihat pada tabel di atasnya. Contoh soalnya juga ada di buku paket halaman 135. Yang kedua, monohibrid resesif. Apa itu monohibrid resesif? Monohibrid resesif itu merupakan persilangan dua individu dengan satu sifat beda, di mana sifat kedua induk memiliki pengaruh sama kuat, sehingga diperoleh keturunan yang memiliki sifat antara kedua induknya. Contohnya, kacang ercis merah atau M besar disilangkan dengan kacang ercis putih M kecil, sehingga diperoleh sifat yang baru muncul pada keturunannya. Untuk mengetahui jawabannya, kalian dapat menggunakan cara berikut. Diketahui parental atau induk dengan genotip M besar dan M kecil. M besar itu merupakan fenotip merah, sedangkan M kecil itu merupakan fenotip putih. Keduanya disilangkan dan menghasilkan F1 keturunan pertama yang bergenotip M besar dengan fenotip merah muda. Mengapa merah muda? Karena mereka bersifat resesif atau menghasilkan dua dari kedua keturunan tersebut. Kemudian dari F1 maka dihasilkan F2. Pada F1 di sini menyilangkan dengan sesamanya, yaitu genotip M besar dengan M besar. Di sini pada M besar itu akan menghasilkan F2. Jawabannya pada tabel berikut dengan menyilangkannya menggunakan cara tabel berikut. Sehingga pada F2 ini menghasilkan individu-individu yang terdiri dari 3 genotip, yaitu M besar atau merah, M besar merah muda, dan M kecil putih, dan menghasilkan 3 fenotip, yaitu merah muda, dan putih dengan perbandingan 1:2:1 atau 25%, 50%, dan 25%. Kemudian dihibrid di sini merupakan persilangan dengan perhatikan dua sifat yang berbeda. Jadi pada persilangan dihibrid ini nanti akan ada dua sifat berbeda yang disilangkan. Contohnya pada halaman 140. Pada persilangan di sini itu menyilangkan bulat kuning, yaitu dengan bulat kuning dengan genotip B besar, K besar, dan keriput hijau dengan genotip B kecil, K kecil, sehingga dipersilangkan dengan gamet B besar, K besar itu menjadi B besar, K besar, mengambil 1. B besar diambil 1, K besar diambil 1, sehingga menjadi B besar, K besar. Pada B kecil, K kecil diambil 1, sama seperti sebelumnya, dan menghasilkan F1 B besar, K kecil atau bulat kuning. Pada parental kedua mempersilangkan sesamanya seperti pada gambar, sehingga menghasilkan gamet. Kalian bisa menentukan gametnya itu dengan rumus pada tabel itu. Kalian bisa pelajari itu. Nanti bila ada yang belum dipahami, kalian bisa hubungi ibu lewat WA. Berikut latihan soal yang dapat kalian kerjakan untuk mengevaluasi hasil materi yang kalian telah pelajari pada video ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.